Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzianingsih dengan NIM 217. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Business Intelligence dalam mata kuliah Analisis Sistem Akuntansi dan Database. Untuk subbab yang pertama adalah sejarah business intelligence, yang kedua ada tujuan business intelligence, yang ketiga ada konsep penerapan business intelligence. Sejarah business intelligence pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya dunia informasi dan teknologi telah membawa manusia melangkah lebih maju. Perkembangan tersebut pun telah mempengaruhi dunia akuntansi, di mana sebelum adanya IT, akuntan melakukan proses mencatat, menganalisis, hingga membuat laporan keuangan yang dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas dan tulisan tangan. Akan tetapi, setelah berkembangnya IT, dunia akuntansi pun mulai menyesuaikan. Semua kegiatannya dilakukan menggunakan sistem IT dengan bantuan business intelligence. Istilah business intelligence ditemukan oleh Richard Miller Divens pada tahun 1865. Divens dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdote menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang banker, yaitu Sir Henry Furness, mendapatkan profit dengan menggunakan informasi mengenai lingkungannya. Oleh karena itu, business intelligence merupakan kemampuan untuk mengumpulkan data, bereaksi terhadap informasi yang diterima. Kemudian, untuk tujuan business intelligence, yaitu yang pertama, untuk menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Informasi tersebut dapat berasal dari mana saja, misalnya dari data histori pembelian barang oleh pelanggan, kemudian data histori restorasi, data histori komplain, dan sebagainya. Data-data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dicerna oleh penggunanya dengan satu tujuan, yaitu membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Untuk yang kedua adalah untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif yang berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka yang lebih panjang. Kemudian konsep penerapan business intelligence. Dalam konsep business intelligence menekankan pada 5 pendayagunaan informasi yang digunakan untuk kebutuhan bisnis. Di antaranya adalah yang pertama, data sourcing, yang kedua, data analysis, yang ketiga, situation awareness, yang keempat, risk analysis, yang kelima, decision support. Lalu konsep penerapan business intelligence dalam beberapa aspek di bidang. Yang pertama dalam bidang perbankan, business intelligence diterapkan, dimanfaatkan untuk mengelola kontak nasabah yang sangat besar untuk pemasaran. Yang kedua dalam bidang manufaktur, business intelligence diterapkan untuk menghasilkan perkiraan permintaan pasar sehingga lebih efisien. Yang ketiga, dalam bidang fashion, business intelligence diterapkan untuk mengelola data retail pelanggan. Dan yang keempat, dalam bidang kesehatan, business intelligence diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyimpanan dan pengolahan data. Perlu diketahui bahwa penerapan business intelligence itu tidak dilakukan dalam aspek yang sudah saya sebutkan tadi, ada 4. Tidak hanya itu, akan tetapi masih banyak aspek-aspek bidang yang lainnya yang dapat diterapkan. Lalu di sini saya akan memberikan contoh
penerapan konsep business intelligence. Contoh penerapan real, saya akan memberikan contoh dua macam. Yang pertama dalam bidang kesehatan, yang kedua dalam bidang pariwisata. Di sini saya mengambil contoh penerapan real dalam jurnal yang berjudul Pengembangan Model Bisnis Intelligence Manajemen Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu Pelayanan. Studi kasus ini dilakukan di Semen Padang Hospital. Di sini ada cara untuk menerapkan bisnis intelligence yang dilakukan di Rumah Sakit Padang. Akan tetapi saya akan menjelaskan sedikit mengapa Rumah Sakit Padang itu menerapkan bisnis intelligence. Dalam jurnal disimpulkan bahwa visualisasi yang disajikan berupa grafik berbasis dashboard memudahkan eksekutif melihat informasi mengenai pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang meliputi kunjungan pasien pada Semen Padang Hospital yang berdasarkan layanan, kelas, dan data kunjungan pasien, ataupun melihat kunjungan pasien berdasarkan alamat, kelompok umur, layanan, instalasi, dan lainnya. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien dari tahun 2013 sampai 2017 bulan Mei mengalami peningkatan dengan layanan yang banyak dikunjungi adalah instalasi rawat jalan dengan nilai total kunjungan 450.023. Sedangkan visualisasi layanan yang paling banyak dikunjungi adalah pada rubrik kelas 1 untuk rawat inap dan poli umum untuk rawat jalan. Dashboard yang telah dibuat ini dapat digunakan untuk membantu pengguna untuk melakukan analisis terhadap permasalahan serta sebagai media untuk pembuatan laporan. Hasil laporan tersebut dapat dikonversi dalam bentuk PDF, image, serta dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan dalam pengolahan data lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa kesimpulan visualisasi ini ada dalam jurnal yang dimana diterapkan dalam Rumah Sakit Padang. Dan di sini jelas bahwa business intelligence ini diterapkan tidak lain untuk memudahkan penggunanya dan memudahkan untuk pembuatan laporan. Saya akan menjelaskan fitur yang ada pada business intelligence pada studi kasus Semen Padang Hospital. Dalam Semen Padang Hospital ini, penerapan business intelligence menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Microsoft Power. Microsoft Power Business Intelligence Desktop merupakan aplikasi analitik untuk menganalisa data, di mana Microsoft Power ini disebut juga sebagai tool visualisasi yang digunakan untuk mempresentasikan data pada data warehouse. Jadi sebelum melakukan visualisasi data, langkah awal yang dilakukan adalah mengambil data dari data search dengan memilih get data pada tampilan awal pada saat membuka aplikasi. Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk memilih sumber data yang akan digunakan. Nah, ada 5 macam data yang bisa digunakan, yaitu berupa file, database, Azure, online service, dan yang lainnya. Kemudian, dalam proses visualisasi pada Microsoft Power, yang pertama itu ada Miser. Miser dalam visualisasi data dengan menggunakan Power adalah sebagai berikut, dikelompokkan berdasarkan fakta pasien, fakta rawat jalan, fakta rawat inap, fakta obat. Contoh Miser dapat dilihat pada tabel yang
tertera di sini. Ini merupakan contoh tabel yang digunakan yang ada di dalam Microsoft Power Business Intelligence yang diterapkan dalam rumah sakit Padang. Kemudian setelah user ada visualisasi. Visualisasi yang digunakan untuk pengembangan model bisnis intelligence rumah sakit Padang adalah berupa grafik dan teks. Bentuk hasil visualisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mohon maaf, gambarnya tidak terlalu jelas. Mungkin kalau di Zoom juga tidak terlalu jelas. Selanjutnya, ini merupakan contoh dashboard rawat inap Semen Padang Hospital. Kemudian pada gambar 13 ini ada data transaksi obat pasien, contohnya seperti ini. Jadi tidak lain penggunaan business intelligence ini adalah untuk membantu atau memudahkan dalam penggunaan dan pengolahan data. Kemudian sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak salah kata maupun salah penyebutan, salah penamaan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.